Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, yang kami hormati kepada guru pengampu, dosen model dan juga strategi pembelajaran PAI, ada Ibu Nurjannah MPD, dan juga buat teman-teman yang pada kesempatan kali ini mungkin menyimak video ini, dan kami akan memberikan presentasi terhadap materi kami tentang model pembelajaran konstruktivisme. Dan kami mewakili kelompok 4, yang mana pada kesempatan hari ini kami mewakili ada Lutfia Nurlaili, Izatul Milah, dan saya sendiri Mashkur Aska, dan juga mewakili Jundatul Masufah, Muhammad Rifai, Muhaimin, dan juga Muhammad Nuruddin Abdillah, dan juga Muhammad Nuruddin Abdillah Syafi'i maksudnya. Oke, buat Ibu Nurjannah, kami melakukan video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas. Ini langsung saja. Pada kesempatan pagi hari ini kami membahas masalah pendidikan model pembelajaran konstruktivisme. Nah, pada kesempatan pagi ini ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan, yang mana tentang pendidikan, apa itu konstruktivisme, dan juga penerapan konstruktivisme dalam pendidikan dan juga pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pada kesempatan pagi kali ini. Yang pertama tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Memang ada banyak versi dan juga beberapa definisi yang telah dilakukan oleh para ahli. Yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara tentang proses pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu proses menuntun apa yang ada pada anak-anak peserta didik, ya, agar mereka sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan juga menurut Martinus Jan Lansfield, yang namanya pendidikan yaitu upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Nah, ada banyak sebenarnya para pakar yang telah menyebutkan seputar pengertian pendidikan. Namun coba dari beberapa diskusi bersama teman-teman, kami menyimpulkan bahwasanya pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir untuk menjalani kehidupannya. Nah, ini merupakan term menurut kami setelah kita membahas masalah konstruktivisme ini. Nah, kita lanjutkan mengenai pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang mana berkeyakinan bahwa anak dapat membangun pemahaman dan juga pengetahuannya sendiri tentang dunia di sekitarnya. Nah, pembelajaran konstruktivisme ini adalah dalam rangka untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman, interaksi sosial, dan juga dunia nyata. Nah, dalam hal ini perlu dipahami bahwasanya bentuk konstruktivisme ini setelah kita membahas beberapa materi-materi dan juga dari hasil di grup kami, memang dalam hal ini kita harus memahami yang namanya konstruktivisme ini lebih kepada bagaimana membangun konstruksi dalam belajar, ya, bagaimana membangun sebuah kebiasaan, bagaimana membangun proses belajar itu sehingga konstruksi belajar benar-benar dipahami oleh para peserta didik, dan ini bisa sebagai bekal untuk belajar ke tahap berikutnya, dan juga pada kasus berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang kita pahami tentunya dalam beberapa kajian yang telah kita ketahui bahwasanya tujuan dari konstruktivisme di kelas tentunya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Jadi bukan terciptanya pembelajaran bukan ini karepe Pak Guru, karepe guru nih, atau karepe pembimbing dan seterusnya. Ya, kita tidak membangun seperti itu. Yang kita bangun adalah bagaimana kesadaran itu muncul dari diri mereka sendiri. Terus yang kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan juga mencari sendiri tentang bagaimana membuat pertanyaan yang bagus. Nah, karena ketika kita bisa menciptakan seperti ini, maka mereka bakalan aktif dan juga berlatih senantiasa untuk kritis
terhadap materi, terhadap pembelajaran, terhadap hal-hal yang baru, agar bisa dipahami lebih mendalam tentunya. Terus berikutnya yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan juga pemahaman konsep secara lengkap. Karena ketika kita bisa menciptakan konstruksi belajar yang bagus, maka dengan sendirinya akan terbentuk kelengkapan dalam memahami konsep. Karena senantiasa terus kritis dalam berbagai hal. Terus yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Nah, ini artinya ketika kita berperan sebagai seorang guru, katakanlah seperti itu, maka kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan bagaimana mereka berpikir, terus bagaimana mengembangkan abstraksi-abstraksi yang ada dalam pemikiran mereka, sehingga bisa dikembangkan sesuai dengan latar belakang, kemampuan, dan juga pengalaman mereka tentunya. Nah, hal ini akan berdampak bagus ketika ini bisa diterapkan terus-menerus dan bisa membuat mereka semakin mandiri dalam berpikir. Terus yang kelima, lebih menekan pada proses belajar, bagaimana belajar itu sendiri. Artinya ngeten, proses belajar itu merupakan inti dari tujuan konstruktivisme, karena yang namanya belajar itu adalah sebuah proses, bukan hasilnya. Jadi ketika hal ini sudah terbentuk, bagaimana konstruktivisme ini tertanam dan juga terlaksana, maka para peserta didik bakalan bisa mengembangkan konstruksi belajar yang sudah mapan ke belajar yang hal lain, ya. Artinya ketika konsep belajarnya sudah bagus, maka ketika mereka mempunyai objek belajar yang baru, maka dengan dasar konstruksi belajar yang telah dipahami dengan baik di awal, maka bisa dikembangkan terhadap hal baru itu. Jadi seperti itu. Dan juga kita lanjutkan mengenai ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme ini. Memang ada banyak sekali ya ciri-cirinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita ambil beberapa, coba kita bahas tentang yang pertama, ciri-cirinya, yaitu menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Nah, hal ini perlu dipahami. Jadi bagaimana proses belajar itu terlaksana. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya paradigma lama yang mana pengajar menjadi sentral utama dalam sebuah pembelajaran ini perlu dikoreksi kalau menurut teori konstruktivisme ini. Jadi yang inti adalah bagaimana proses belajarnya, bukan mengajarnya. Jadi bagaimana keaktifan siswa, bagaimana keaktifan murid, bukan pada keaktifan guru berceramah, ya, bukan masalah pembelajaran yang searah dari guru ke murid, tetapi dalam konteks konstruktivisme ini bagaimana siswa bisa aktif belajar, bagaimana siswa bisa aktif berdiskusi, bagaimana siswa bisa aktif menyumbangkan pemikiran-pemikiran. Terus yang kedua yaitu mendorong terjadinya kemandirian dan juga inisiatif belajar. Terus memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Nah, hal ini juga perlu dipahami tentang poin yang ketiga ini ya, yang mana siswa sebagai pencipta kemauan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Artinya kemauan belajar itu harus muncul dari siswa itu sendiri, Nah, posisi guru di mana? Nah, dalam posisi ini guru adalah sebagai motivator, sebagai sebagai pemicu saja terhadap bagaimana perkembangan mereka terhadap inisiatif belajarnya. Jadi harus banyak trik ya. Harus banyak trik bagaimana pembelajaran ini bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi guru harus bisa memotivasi deh, dan juga bisa memancing lah. Kalau bahasa di Sauni itu harus bisa memancing bagaimana biar murid atau siswa itu tergerak untuk berinisiatif untuk belajar, berinisiatif untuk berpikir, berinisiatif untuk membuat gagasan dan juga menyampaikan pendapatnya, sekaligus membuat kesimpulan tentunya. Dan ini juga yang sangat penting ya, ada yang keempat berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses ya. Terus yang kelima mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan, terus menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar pada poin yang keenam. Dan juga yang ketujuh mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami dari siswa. Dan yang kedelapan penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan juga pemahaman siswa.
Oke, dari 8 ini kita kupas mengenai ini. Yang keenam, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Nah, hal ini penting sekali karena mau nggak mau kalau kita sebagai seorang guru maka harus ada bentuk apresiasi terhadap murid kita, harus ada bentuk penghargaan. Artinya ketika ada kemauan mereka menyampaikan pendapat, maka bagaimana kita membuka diri, ya, bagaimana kita membuka telinga kita, perhatian kita agar mereka benar-benar bisa menyampaikan apa yang mereka sampaikan dan buat hati mereka besar, sehingga meskipun mungkin katakanlah gagasan mereka masih prematur, tapi besarkanlah hati mereka dengan cara kita memperhatikan, ya, kita menyimak dan berilah apresiasi positif, meskipun katakanlah kalau kita menuntut sebuah kesempurnaan dalam pemikiran, ya jelas tidak, tapi hal ini perlu disampaikan karena ketika kita mau menghargai pendapat mereka meskipun mungkin masih sepotong dari sebuah gagasan, nah itu bisa membuat mereka memicu untuk berbuat lebih lagi dalam membangun sebuah pemikiran dan juga pemahaman tentunya. Dan terus yang kedelapan, ya, ada 8 yang sudah saya baca tadi. Yang kedelapan yaitu penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan juga pemahaman siswa. Jadi ini yang kami sebut dengan lebih spesifik dalam urusan proses, karena tekanan pada kinerja dan juga pemahaman siswa ini lebih penting, karena ini sebagai bekal, ya, untuk mempelajari hal-hal yang lain yang lebih kompleks tentunya. Oke, terus ada prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Oke, yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri secara personal maupun secara sosial. Dan ini karena model konstruktivisme ini lebih menekankan pada hal seperti itu. Terus yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, ya, kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Jadi seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan tentang pembelajaran konstruktivisme. Ada jeda sebentar. Oke, kita lanjutkan mengenai poin yang kedua, yaitu pengetahuan tidak dapat dipindah dari guru ke murid, ya, kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Nah, artinya bukan masalah belajar itu bukan hanya dari guru ke murid, ya, tapi dalam prinsip konstruktivisme ini ada bentuk model yang lain, ya, yaitu keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Jadi guru itu hanya memancing mereka untuk berpikir mengenai itu, terus bagaimana mereka menalar, mengembangkan pemikiran-pemikiran terhadap materi yang ada itu diserahkan sepenuhnya kepada siswa. Oke, jadi seperti itu. Terus yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsipnya. Yang ketiga itu murid aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Ini karena dalam dunia berpikir, ya, yang namanya pemikiran itu memang tidak akan pernah ada habisnya, ya. Ketika A digabung dengan B maka hasilnya C, maka ketika A digabung dengan C maka hasilnya D, maka ketika A digabung dengan D maka hasilnya E, dan itu terus bergerak dan terus bergerak seperti itu. Nah, begitu juga dengan konsep pemahaman ilmiah yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti itu, dan ini diserahkan kepada peserta didik bagaimana mereka terus-menerus, ya, senantiasa mengembangkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Terus yang keempat adalah guru sekedar membantu dan juga menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Nah, hal ini menjadi penting posisi seorang guru. Jadi ada beberapa catatan, ya, terkait hal ini, posisi menjadi seorang guru. Jadi guru memang harus mahir terhadap bagaimana memahami siswa dan juga mahir dalam materi yang telah dikaji. Nah, karena ketika seorang guru, ya, sudah bisa memahami siswanya dengan baik, ya, ketika sudah bisa memahami karakter masing-masing dan juga karakter kondisi kelas, katakanlah kalau itu forum lah, ya, kondisi forum, maka guru bakalan bisa mengontrol hal ini dan bisa mengkondisikan bagaimana situasi belajar bisa kondusif. Nah,
Hal ini menjadi penting karena begini, ketika terjadi human error dalam uh, diskusi belajar, ya katakanlah dari seorang guru, maka ketika guru itu tidak mumpuni dan tidak memahami kondisi kelasnya dan juga psikologi tiap masing-masing siswa, paling enggak sebagian atau mungkin kondisi pemikiran satu kelas, maka yang terjadi adalah akan terjadi mandek dalam diskusi. Yang terjadi bakalan berhenti, stuck pemikiran, maka bakalan mati forumnya dan tidak akan berjalan konstruktivisme ini. Maka mutlak sebagai seorang guru harus memahami bagaimana atmosfer kelas itu, bagaimana atmosfer lingkungan diskusi itu, dan juga harus benar-benar memahami materi apa yang sedang dibahas agar bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Ya memang ini bisa menjadi dua mata pedang yang bisa sangat positif dan juga bisa sangat membunuh. Artinya membunuh ketika tidak bisa terkontrol, maka bakalan mandek. Ketika berjalan terlalu jauh kemana-mana, tidak terkontrol, maka ya tidak bisa ditolak, bakalan keblinger dalam pemikiran-pemikiran yang salah. Artinya ngeten, ketika guru tidak bisa membuat rules yang benar terhadap bagaimana berpikir yang benar, bagaimana cara membuat konsep-konsep yang benar, menyediakan rel yang benar, maka mereka akan berpikir kemana-mana, menjalar kemana-mana, dan bisa jadi tidak fokus, tidak menghasilkan apa-apa. Dan hal ini harus dihindari. Jadi seperti itu yang kami maksud. Terus yang berikutnya yaitu menghadapi masalah yang relevan dengan siswa, dan ini harus kita pahami, harus sesuai, ya, harus relevan terhadap apa yang mereka pahami. Artinya materi yang kita sampaikan harus sesuai dengan latar belakang mereka, kemampuan psikologi mereka, kemampuan intelektual mereka. Karena kalau sesuai, ya bahkan lebih mudah. Kalau tidak, ya sulit lah. Masa kita memberikan pemikiran yang tidak sefrekuensi dengan jalur pemikiran mereka, kan tidak nyambung, ya kan? Terus berikutnya ialah struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya adalah sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan sebagai titik poin utama terhadap bagaimana awal mereka untuk belajar. Dengan pertanyaan yang bagus, maka bisa dipastikan para peserta didik bakalan berpikir dengan bagus. Kita lanjutkan, bisa mencari dan juga menilai pendapat siswa. Nah, ketika sudah terjadi, maka bisa melakukan penilaian terhadap apa yang telah mereka lakukan. Terus yang berikutnya yaitu penyesuaian kurikulum, dan juga yang terakhir menilai belajar siswa dalam konteks pengajaran. Nah, ini penting karena penilaian itu sebagai koreksi, penilaian sebagai koreksi, sebagai kelaziman terhadap proses pembelajaran yang telah berlaku. Dan juga ini ada beberapa poin juga yang penting kami sampaikan dari hasil forum kami di kelompok 4 tentang konstruktivisme ini. Keunggulan model pembelajarannya. Nah, ada beberapa keunggulan. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan lebih banyak, proaktif, ya. Dan juga pembelajaran konstruktif memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya, juga mengkaji pengalaman temannya juga tentunya kalau dalam sebuah forum. Terus juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru, ya, agar terdorong untuk terus belajar. Karena hal baru sebagai objek menarik bagi mereka untuk difikirkan, untuk dibahas, dan untuk disimpulkan untuk bisa disimpulkan menjadi sebuah knowledge yang baru. Karena dari beberapa data, maka ketika mereka bisa dari beberapa data, pengalaman-pengalaman dan juga pelajaran dari data-data yang ada, dari materi yang ada, ketika sudah bisa disimpulkan sebagai sebuah knowledge, ya, sebuah kesimpulan pengetahuan, maka itu salah satu goal yang bisa dihasilkan tentunya. Dan ini merupakan kelebihan dari konstruktivisme karena siswa aktif dalam menciptakan sebuah goals itu sendiri, sebuah poin pembelajaran, bisa membuat kesimpulan dari beberapa data-data pembelajaran. Terus yang keempat, memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung siswa untuk bisa mengungkapkan gagasan. Artinya dengan menerapkan konstruktivisme ini, kita bisa memberikan ruang bagi mereka untuk berdiskusi dan lebih mengembangkan pemikiran. Ada beberapa penerapan dan juga
mungkin kemudian ketika kita membahas konstruktivisme ini, siswa di setting aktif dalam belajar, ya, bukan sebagai objek pasif. Nah, terus bagaimana posisi guru di sini? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Nah, peran guru adalah dalam hal ini untuk menciptakan dan juga memahami pembelajaran, ya, yang bisa disebut dengan sintaks pembelajaran, ya. Yang mana sintaks pembelajaran adalah langkah-langkah operasional yang dijabarkan berdasarkan teori desain pembelajaran. Nah, hal ini sering kali terus mengalami adaptasi karena setiap situasi pembelajaran maka harus ada adaptasi, karena untuk menciptakan sebuah forum dialog yang mapan tentunya, yang sangat kondusif untuk dibuat berdiskusi. Nah, hal ini karena menjadi penting karena begini, katakanlah sebuah forum A terjadi di waktu hari Senin, katakanlah, dengan latar belakang pengalaman mereka, ya, di hari Senin mungkin mereka sedang berbahagia atau bagaimana, maka diskusi berjalan lancar, ya, metode konstruktivisme bisa berjalan dengan baik. Maka ketika ini dilakukan lagi di hari Sabtu, yang mana mungkin mereka tidak fokus terhadap belajar, pengennya libur terus dituntut untuk berdiskusi, maka di sini peran guru bagaimana menciptakan suasana bisa lebih menarik dan mereka tertarik untuk tetap fokus pada materi pembelajaran, bukan memikirkan hal yang lain, ya, bukan pemikiran liburnya. Nah, ini menjadi PR besar, ya, bagaimana peran seorang guru. Baik, jadi seperti itulah masalah konstruktivisme, dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem konstruktivisme ini, karena ini sesuatu model pembelajaran yang dituntut kreatif, ya. Ada beberapa saran dari kami dari kelompok 4 terhadap hasil diskusi materi-materi yang kita kumpulkan, ya. Yang pertama tentang itu perlunya pemetaan siapa saja yang dari murid yang bisa memberikan sinyal kepada kita, oh ternyata mereka masuk kategori pemikir yang baik, ya. Ada yang masih belajar berpikir, bagaimana ada yang masih belajar mengkonsep pemikiran, gitu. Artinya kan, ya, mohon maaf kalau kita kotak-kotakan, kan ada anak yang level 1, 2, dan 3. Nah, ini sebagai seorang guru kita harus mengerti itu, dan dengan dasar pemetaan ini, oh ini anak kategori A, ini anak kategori B, ini anak kategori C. Maka dengan dasar seperti itu kita akan bisa mudah untuk bersikap, ya. Karena ketika kita sudah mengetahui objek, maka seorang guru bakalan bisa lebih mudah bersikap yang pas sesuai dengan objek itu sendiri. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, saran dari kami ketika ingin menerapkan konstruktivisme ini, seperti yang kami sampaikan tadi, masalah pertanyaan yang bagus, ya. Pertanyaan yang bagus itu bukan pertanyaan yang sulit yang bisa membuat mereka berpikir keras, tapi menurut kami pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang sederhana. Ya, pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang sederhana yang mudah ditangkap oleh siapa saja. Nah, itu pertanyaan yang sederhana. Tetapi pertanyaan yang sederhana ini harus bisa dikembangkan ke ranah yang sangat kompleks. Jadi memang benar, ya, as-su'alu nisful ilmi. Sebuah pertanyaan itu adalah setengah dari ilmu itu sendiri. Jadi orang yang bisa bertanya dengan bagus biasanya memang mempunyai latar belakang ilmiah yang bagus. Dan yang lebih bagus lagi, pertanyaannya bagus dan sangat sederhana, karena itu bisa ditangkap oleh siapapun, ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, orang dengan pemikiran level A, B, C semuanya bisa menangkap. Akan tetapi mereka bisa menangkap sesuai frekuensi pemikiran mereka, dan mereka bisa mengembangkannya sesuai kemampuan. Yang mungkin bisa berpikir secara kompleks, ya, bisa mengembangkannya dengan baik. Yang masih tahap belajar mungkin masih sesuai dengan kapasitas belajarnya, dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah ketika ini diterapkan, maka yang tercipta adalah sebuah tempat belajar yang
apa ya, yang lebih banyak forum diskusinya. Kalau kita membahas masalah kelas ini, maka bakalan terjadi banyak diskusi, banyak sekali diskusi-diskusi dalam setiap pembelajaran. Nah, problem yang terjadi biasanya dalam pembelajaran seperti ini, mereka yang vokal akan mendominasi sebuah forum. Nah, ini maka mereka yang masih belajar berdiskusi bakalan nggak kebagian mic ya, mikrofonnya dipegang terus sama orang yang banyak bicara dan yang aktif dalam berdiskusi. Nah, bagaimana strateginya? Nah, sebagai seorang guru, dari saran kami perlu memang mengatur skenario ya, paling nggak kalau memang sudah pernah terjadi sebuah insiden yang minor nggak kebagian mic ya, mic-nya dipegang yang vokal terus. Nah, ini perlu ada skenario bahwasanya ya di briefing lah ya, di briefing bagaimana ntar kamu yang vokal tolong ketika ada pertanyaan, ada diskusi, tolong tahan dulu, berikan kesempatan kepada teman-teman untuk untuk menjawab, dan juga berikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya, tahan dulu. Nah, tapi pada momen ketika mereka sudah tidak berkembang, maka monggo giliran Samin untuk mengembangkan itu sesuai dengan apa yang ada di pemikirannya dan bisa disampaikan. Nah, hal ini sangat penting dan ini sudah terjadi dalam beberapa forum-forum yang kami alami dan sudah kami terapkan dan lumayan berhasil. Jadi ketika ada pertanyaan sederhana ya, maka semua bisa menjawab. Maka yang tidak biasa menjawab pun akan mencoba menjawab. Nah, mereka ketika masih belum bisa mengembangkan ya, pada tahap pengembangan pertanyaan, maka pada waktu itulah giliran mereka yang mempunyai kelebihan yang lain untuk menjawab dan mengembangkan lebih kompleks lagi dan lebih dalam lagi. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Itulah paparan yang bisa kami sampaikan mengenai model pembelajaran konstruktivisme kami dari kelompok 4. Saya Mas Kuraska mewakili teman-teman. Ini merupakan tugas untuk mata kuliah model dan juga strategi pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Terima kasih, dan juga semoga saja hal ini bisa membuat dosen pengampu kami ya, Bu Nurjana, bisa memberikan nilai terbaik lah buat kita semua. Baiklah, terima kasih. Akhir kata, saya Mas Kuraska dan juga mewakili teman-teman di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.